Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abu Fatah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kembali gue bakal ngebahas tentang salah satu proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi terbaik penanganan air yang turun dari langit. Air hujan teman-teman, ataupun banjir ya, yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan kali ini kita akan ngebahas di pesisir utara Jakarta ya, yaitu polder Muara Kamal. Yes, ini dia teman-teman kondisi terkininya ya. Dan liputan kali ini gue ngambilnya di pagi hari ya. Jadi teman-teman pekerja kita masih pada ngaso semua, lagi pada sarapan, belum pada siap-siap semuanya. Nanti sekitar jam 8 ya baru teman-teman pekerja mulai melakukan aktivitas di proyek ini. Oke, kita dari mana ya? Kita dari sisi kiri dulu. Kita akan melihat ya. Oh ya, sebelumnya gue bakal ngejelasin ya teman-teman, polder Muara Kamal ini berfungsi untuk mereduksi limpahan air yang biasanya semuanya di depan kita ini teman-teman. Biar lebih mudah dijelasinnya bentar ya. Jadi di depan kita ini ada kali asin. Jadi sejarahnya kali asin ini adalah yang dinamakan kali asin ini diberikan oleh teman-teman nelayan. Ini sejarahnya sedikit ya teman-teman sebelum kita masuk ke intinya. Jadi kali asin ini diberikan nama oleh teman-teman dari nelayan. Kenapa dikatakan kali asin? Mungkin ini kan di muara ya, seyogyanya di mana aliran air itu aliran sungai ya, itu semuanya pasti tawar ya, bukan asin. Tapi karena ini berbatasan langsung dengan dua muara ya, di muara di sebelah sana, muara ataupun di dekat rumah pompa Muara Kamal, dan di sebelah kanan kita ini teman-teman, sebelah kanan kita ini ada muara juga. Itu untuk untuk nelayan ya, untuk parkirnya nelayan. Jadi di sini dia pertemuan dua muara, makanya mungkin dinamakan kali asin ya, karena sungainya berasa asin. Oke, kita kembali ke pembahasan polder Muara Kamal ya. Jadi polder Muara Kamal ini teman-teman untuk mereduksi aliran kali ataupun aliran di kelurahan Pluit ya, RW 18 dan RW 2 di daerah Pluit pastinya ya. Dan di kali asin ini masuk di ada 4 rumah pompa sebenarnya teman-teman. Di sisi timur itu ada 2 dan di sisi barat itu ada 2 teman-teman. Dan duanya itu di rumah pompa Muara Kamal ya. Di situ sudah ada 2 rumah pompa. Cuma karena di sini pertemuan 2 muara ya, dan juga limpahan dari rumah-rumah warga, jadi biasanya aliran air sekitar sini meluber kemana-mana teman-teman. Makanya di satu tempat, di satu sisi kanan, yang sisi kanan sana, itu kalau pendapat pribadi ya teman-teman ya, karena di sini kan ada 2, yang tadi gue sampaikan ada 2 muara. Jadi mungkin satu muaranya sekali ditutup sekalian, jadi fokusnya itu ada di muara rumah pompa Muara Kamal ya, sehingga tidak ada pertemuan 2 muara. Jadi fungsi dari rumah polder Muara Kamal ini adalah untuk membuang ataupun memindahkan ya aliran air di kali asin ini pindah ke laut lepas di sisi sana teman-teman, di sisi mana, sisi selatan ya, di sisi selatan dari rumah pompa ini teman-teman. Karena selama ini yang bekerja cukup berat itu ada di rumah pompa Muara Kamal teman-teman. Di sana cuma ada 2 pompa, dan mungkin teman-teman SDA ya melihatnya sudah dibutuhkan lagi rumah pompa ya, atau polder ya, sehingga dibuatkanlah polder Muara Kamal ini seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Dan di sini teman-teman, di depan kita ini adalah screening bar ya, screening bar. Jadi
nantinya aliran air itu yang dipompa itu pasti akan masuk dari sini teman-teman, masuk ke di screening bar ini ataupun melalui gorong-gorong yang sudah dibuat. Habis itu kalau ada sampah pasti akan diangkat menggunakan screening bar ini. Sudah terangkat, dia akan jatuh secara otomatis ya kalau ada sampah-sampahnya ke conveyor, terus nanti mungkin di sini akan ada bak sampah juga ya sekitar sini, terus nanti diangkat oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup pastinya ya. Jadi kolaborasi antara SDA dan lingkungan hidup itu tidak akan terpisahkan. Dan oke, di sebelah kanan ini adalah SCADA ya, ataupun Supervisor Control and Data Acquisition. Cuma ini masih digarap ya, masih on progress. Dan ayo kita masuk ke dalam. Di sini pasti akan ada rumah pompa ya teman-teman. Ya, masih posisinya masih seperti ini ya, belum terlalu banyak alat-alat dari rumah pompa tersebut ya, masih konstruksi semua. Di sini katanya yang gue tahu ya, rumah pompanya itu sekitar 1250 meter kubik per menit ya yang bisa disedot. Dan apakah ini nanti pipanya kita nggak tahu ya. Kemungkinan sih ini teman-teman yang sudah sih. Biasanya kalau sudah ada lubang 2 besar ini, biasanya di situ akan ada pompa yang masuk ke dalam. Mungkin ada 2 nanti ya, 2 pipa besar yang akan ngebuang. Oke, sebelah sana adalah inletnya ya, tadi di video awal. Sekarang kita akan ke outletnya teman-teman. Dan ini yang tadi gue jelasin teman-teman, bahwa di sini ada pertemuan 2 muara ya, sehingga mengakibatkan potensi aerob itu sangat besar sekali di sekitaran Muara Kamal ya, sehingga mungkin ya, ini hanya pendapat dari sarjana hukum, bukan sarjana teknik. Gue dari sarjana hukum teman-teman, alumni sarjana hukum, jadi kurang ahli banget tentang konstruksi ya. Cuma ini hanya bermain ini aja, analisis aja ya. Jadi mungkin karena adanya 2 pertemuan muara, sehingga satunya sekalian ditutup aja dan berfokus pada satu muara. Jadi maka dibuatkanlah polder Muara Kamal ini untuk memindahkan teman-teman, memindahkan air di Kali Asin ini berpindah ke laut lepas pastinya. Jadi nanti di sini nih akan ada seperti corong corong angsa ya, leher angsa, corong pipa leher angsa yang akan ngebuang di sisi selatan ataupun di laut lepas pastinya. Udah, itu aja yang bisa mungkin gue jelasin, dan progresnya sangat baik sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat terus digarap, dan proyek 942 ini sudah berjalan dari bulan November ya. Hampir semua proyek 942 itu semua berjalannya di bulan November serentak teman-teman, dan ini sudah hampir setahun ya. Banyak sekali pasti juga tantangannya seperti hujan, terus naiknya permukaan air segala macam. Jadi ya itulah tantangan-tantangan yang didapat oleh teman-teman proyek ya. Semoga saja tantangan-tantangan tersebut bisa Allah mudahkan ya, sehingga pembangunannya bisa lebih mudah pastinya. Amin. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan teman-teman, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu menata Indonesia ataupun menata setiap daerah yang dipimpinnya. Karena dan juga terima kasih juga untuk para mantan pemimpin negeri ini, karena adanya pembangunan saat ini pun karena ada jasa-jasanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah memimpin di daerahnya ya, yang sudah pernah bakti. Jazakumullah khairan. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti ataupun yang masih aktif bisa menjadi amal jariah di kemudian hari. Amin. Dan gue minta maaf jika selama vlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review teman-teman. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun khilaf.
Dan yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini agar pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah, dan semoga suatu hari nanti dengan dukungan masyarakatnya pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah dan bisa menjadi negara maju suatu hari nanti. Amin. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin dari Polda Muara Kamal, Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.